Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misbah Salam. Iqbal Muhammad Hanif, supaya diaktifkan audionya. Videonya diaktifkan, videonya. Iqbal Nur. Kita mulai aja lah ya, Misbah Hanif. Baik, Pak. Nah, Baik, Pak. walaupun kita 4 orang, tapi kita anggap aja ini 40 orang ya. Pak. Iya, Pak. Kalau saya lihat di data, jumlah mahasiswa semuanya 85 orang. 85 orang, tapi yang hadir di sini, hilang satu lagi. Hanya 2, tapi enggak apa-apa. Mungkin ini karena pertemuan pertama ya. Mudah-mudahan besok bisa bergabung semuanya. Dan hari ini Bapak menjelaskan tentang kontrak kuliah kita aja dulu hari ini, dan nanti akan saya sampaikan sedikit terkait dengan materi-materi yang akan kita sampaikan selama perkuliahan agama ini dalam 1 minggu ya, dalam 1 minggu. Sebelum kita mulai, pertama mari kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga salam salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Sebelum kita mulai, saya memperkenalkan dulu diri saya sendiri. Nama saya Bakhtiar Siregar, sesuai dengan nama yang ada di media Zoom kita. Saya dosen agama di Fakultas Agama Islam dan Humaniora, dan saat ini saya sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dan asal saya mungkin dari bahasanya sudah paham lah ini, kalau saya bahwasanya Bapak ini orang Batak ini gitu ya. Saya orang Batak asli dari Tarutung ya. Marga saya marga Siregar, tapi saya orang Toba. Marga Siregar tapi orang Toba, lahir di Toba, besar di Toba, dan makanan-makanan kesukaan seperti mana orang Toba begitu. Dan ya bekerja sehari-hari di Pancabudi lah. Mungkin itulah perkenalan saya sepintas dengan saya, dan saya tinggal di Kampung Lalang. Kalau tahu depan Komplek Abdul Hamid, bukan di kompleknya ya, tapi depan Komplek Abdul Hamid di Gang Damai. Gang Damai. Mungkin kalau tahu Binjai, tahulah Gang Damai itu. Kilometer 10,5 kalau kita dari Gatot Subroto ya. Oke. Mungkin itu aja perkenalan dari Bapak, dan sambil menunggu yang lain kita perkenalan dulu lah satu-satu karena kita juga jumlahnya sedikit. Saya pikir bisalah memperkenalkan diri. Pertama si Misbah mungkin ya, namanya bagus ini Misbah. Silakan Misbah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Misbah Al-Muntadar. Saya mahasiswa Pancabudi di Fakultas Teknik Elektro di semester 8. Untuk asal dari Aceh, Pak. Dari?
Dari Aceh, Pak. Aceh Selatan. Oh, oh Aceh Selatan. Berarti ini sekarang lagi berada di Aceh, Len ya? Iya, benar, Pak. Sekarang di Aceh Selatan sekarang ya, Pak, posisinya, Pak. Ya karena kita lockdown ini kan, Iya, jadi benar, semua Pak. mahasiswa belajar dari tempat tinggal masing-masing. Tapi tetap semangat kan? Kuliah ini tetap semangat kan? Alhamdulillah semangat, Pak. Oke. Mantap ya, tetap semangat walaupun kita tidak bersentuhan secara fisik, tidak berada di lokal secara fisik, tapi kita berada di dunia maya ini. Nah, di dunia maya kita ini sekarang ini kan. Tapi seolah-olah kita berada berhadapan. Jadi kalau kita tatap muka, tak mungkin sedekat ini wajah kita kan. Tapi alhamdulillah dengan dunia maya seperti ini bisa kita dekat wajah kita seperti ini, mungkin akan lebih kenal kalau kita jumpa ya. Nah, insya Allah kita kenal kalau kita jumpa. Oke Misbah, sampai di situ aja perkenalannya. Apa cita-citamu Misbah? Cita-cita pengen jadi orang sukses, Pak. Semuanya jadi orang sukses. Iya, secara apa lah detail. Gini, Pak, jadi kan sekarang nih kerja di PLN, Pak. Sekarang kan kerja di PLN, Pak. Jadi cita-citanya pengen jadi orang sukses saja, Pak. Sukses dunia dan akhirat, Pak ya. Amin, 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 amin. Itu selalu doa kita ya, Rabbana atina fid dunya ya. Ya, Pak, benar. Ya, mudah-mudahan kabul dan sukses dalam pekerjaannya dan sukses dalam ibadahnya. Amin. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Oke, dan selanjutnya Muhammad Hanif. Bagus-bagus namanya ini. Silakan Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif, mahasiswa di Prodi Teknik Elektro, semester 8, Pak. Dan tinggal juga saat ini di Aceh, Pak. Oh, sama Aceh. Aceh mana? Sama juga, Pak. Aceh Selatan, Pak. Oh, atau satu apa ini? Satu tim dari sana? Iya, benar, Pak. Saya sama satu kantor, Pak. Satu kantor, Pak. Oh, satu rumah lagi, Pak. Oh, kalau si Hanif kayaknya masih di kantor ini ya? Enggak, Pak. Ini di mes, Pak. Oh, di mes. Oh, mes dari apa ya? Dari perusahaan? Iya, benar, Pak. Oh, iya betul ya. Nampak memang itu di belakang ini seperti apa, kantor atau mes ya, mes perusahaan. Yalah, semoga sukses berdua ya, Hanif. Terima kasih, Pak. Semoga nanti kita bisa berjumpa ya. Tak berjumpa di kampus, mudah-mudahan kita jumpa di Aceh. Mana tahu nanti Bapak ke Aceh jalan-jalan kan? Ya, Pak. Baik, Pak. Ada yang bisa ditelepon, si Hanif, si Misbah. Iya. Oke, cita-citanya apa ini? Mau jadi orang sukses aja, Hanif? Cita-cita. Atau saya pengen Pak manajer, Pak 2023 saya harus manajer gitu enggak? Cita-citanya jadi pengusaha, Pak. Oh, ya. Amin ya Allah, mudah-mudahan tercapai Hanif ya, jadi pengusaha yang dermawan ya. Insyaallah, amin Ustaz. Amin, alhamdulillah. Oke, cukup sampai di situ Hanif, ada lagi? Baik, Pak, cukup. Sekian, Pak. Oke, terima kasih. Untuk Iqbal Nur Ahmad, silakan. Siap hadir, Pak. Perkenalkan, Pak, nama saya Iqbal Nur Ahmad. Saya tinggal di Aceh juga. Kuliah di Prodi Teknik Elektro semester 8 juga, Pak. Satu kelas sama Misbah sama Hani, Pak. Alhamdulillah. Berarti ini sama juga kerjanya, sama? Sama kerja tapi beda tempatnya, Pak. Sama-sama di PLN tapi beda tempat. Iya, Pak. Oh iya, mantap. Iya, saya juga tadi ketika ngelihat nama-nama kalian, ini nama-nama
syar'i ini gitu kan. Ya betul lah dari Aceh. Namanya memang betul-betul nama-nama Islam ya. Iqbal Nur Ahmad, Oh, apa cita-citamu Iqbal? cita-cita ya cuman pengen ngelihat orang tua tuh waktu meninggal mengucap asyhadu alla ilaha illallah aja, Pak. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Oke, cita-cita selain itu ada Iqbal? Kayak nggak ada lagi, Pak. Ya beramal aja, Pak. Kerja, beramal, udah itu aja, Pak. Kerja beramal ya. Ya, Pak. Oh, harus adalah salah satu apa kita keinginan kita. Kalau si Hanif tadi jelas, Pak, saya mau jadi pengusaha yang dermawan gitu ya. Nah, jadi dia jelas ya. Kalau misbah saya Pak 2023 mau manajer, nah, gitu ya. Nah, si Iqbal Nur Ahmad mau menjadi anak yang soleh, nah, gitu ternyata ya. Ya, Pak. Nah, tapi perlu juga dibuat apa ya, Iqbal Nur, supaya kita ada motivasi hidup itu. Karena dalam hidup itu kan harus ada prinsip ya, prinsip visi misi dalam mencapai tujuan kebahagiaan kita itu. Di samping kita menjadi anak yang soleh, semuanya kita wajib ya, wajib hukumnya menjadi anak yang soleh gitu, wajib hukumnya. Dan kalau kita ingin jadi sukses membahagiakan kedua orang tua itu juga salah satu bagian daripada soleh. Karena dengan kesuksesan kita bisa membantu orang tua kita, bisa membawa haji, bisa membawa umroh, dan lain-lain ya. Oke, Iqbal Nur Ahmad dan Muhammad Hanif dan Misbah, sangat luar biasa kalian dari Aceh kuliah di Pancabudi dengan jarak tempuh yang jauh. Ya, tapi kalian tetap semangat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tua. Amin. Oke, kita lanjutkan di sini. Bapak akan memperkenalkan dulu mata kuliah kita itu. Mata kuliah agama itu sifatnya komprehensif dalam hidup ya. Secara menyeluruh, artinya komprehensif ini adalah mata kuliah yang mempelajari semua sisi dalam kehidupan. Wah, bukan hanya beribadah ada yang diatur agama, tapi agama itu akan mengatur seluruh sisi-sisi dalam kehidupan. Wah, itu dia. Terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya, ya. Yang kedua adalah agama akan mengatur kita bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Nah, itu juga akan diatur oleh agama. Agama juga akan mengatur kita bagaimana bekerja dengan baik. Nah, itu juga agama mengatur. Agama juga akan mengatur bagaimana kita berkeluarga, bermasyarakat, dan agama juga menuntut kita untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena tujuan hidup itu, ya, di dalam agama apapun itu, tujuan agama itu adalah untuk menjadikan kita menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Nah, itu sebenarnya tujuan agama ini diberikan Tuhan sama kita. Nah, jadi kalau ditanya apa tujuan agama itu untuk kamu, yang pertama menjadikan saya akan jadi sukses di dunia ini dan akan sukses di akhirat nanti. Itulah tujuan agama. Sukses dalam dunia ini tidak hanya dalam kerja, tapi mungkin sukses bagaimana dia manajemen waktu untuk beribadah kepada Tuhannya. Nah, itu ya salah satunya. Nah, itu masih sekilas. Oke, alhamdulillah ini sudah kedatangan tamu kita. Sudah tambah tamu kita 4 orang.
Alfian Go. Apa kabar Alfian Go? Ya, betul, lagi Pak. di mana? Lagi di rumah, Pak. Alfian lagi di rumah? Iya, Pak. Oke. Di mana tinggal? Katamso, Pak. Oh, di Katamso. Baik. Pak Muhammad Polin Situmorang, sepertinya dari apa ini? Jangan kasih tahu dulu, Pak, dari Porsea, betul enggak? Oh, bukan Pak, bukan. Oh iya, biasanya Situmorang dari apa? Dari Porsea. Opungnya Pak, opungnya dari Persea Pak. Opung ya, oh iya. Iya. Saya juga saya sudah. Kalau saya dari Labura Pak, aslinya Pak. Oh Labura. Iya Pak, benar Pak. Oh iya. Pak izin Pak bertanya Pak. Ya boleh. Ini kami kan perkenalkan Pak. Ini kami dari apa? Yang baru masuk ini kami dari grup dari kelas JS agroteknologi Pak. Agroteknologi. Jadi tadi kami infokan di grup bahwasanya ada kelas malam ini. Jadi saya mewakili kawan-kawan ingin memastikan apakah kami nggak salah kamar apa gimana. Atau saya bacakan dulu di sini nama-namanya. Nanti saya gini ya, saya kirimkan nanti nama-namanya sama kalian. Oh iya Pak, iya Pak. Nanti di grup akan Bapak kirimkan nama-namanya. Tapi kalau salah pun nggak apa-apa Pak, kami ikut gabung aja dulu Pak, biar dapat ilmunya juga. Oh iya, nanti dijelaskan aja. Kalau contohnya pun salah, nanti dijelaskan aja dengan dosen yang lain. Mungkin iya Pak, siap Pak. Dosen agama cuma 2, saya atas nama Bahtiar Siregar dan Mansyuruddin. Cuma 2-nya itu. Iya Pak, iya Pak. Oke, selamat datang Bapak Muhammad Polin Situmorang. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Di sini ada juga Eliman Jaya Harefa. Wah, ini segar kali wajah itu nampak ya. Semangat yang mau belajar ini. Eliman, di mana tinggal Eliman? Ya Pak. Di mana tinggal? Di mana tinggal? Dari mana asal? Eliman? Oh, ya Pak. Dari mana asal Eliman? Aku Nias Pak. Oh, dari Nias ya. Oh, ini sekarang di mana? Di Nias? Ya Pak. Oh, oke. Nampak wajah-wajah cerah itu ya. Cerah wajahnya. Misalnya orang Nias ini orangnya. Selanjutnya kita sapa dulu Muhammad Adrian Winata. Seperti apa ini? Seperti pengusaha tiang PLN ya. Wah, ini orang sukses nantinya nih. Muhammad Adrian Winata. Dari mana asal Adrian? Tanjung Morawa, Pak. Oh, Tanjung Morawa. Sekarang berada di rumah ya? Iya, Pak. Oke, bagus ya. Adrian, semester berapa kamu? Semester 2, Pak. Oh, semester 2. Berarti ini gabungan dari beberapa semester ya. Gabungan dari beberapa semester. Ya, nampak wajahmu masih muda lah, masih muda kali lah. Dibandingkan saya ya lebih tua saya lah ya. Iya, Pak. Selanjutnya kita sapa dulu namanya Ayu. Ayu Dwi Septiani. Ya, Pak. Di mana tinggal Ayu dan dari mana asal? Binjai, Pak. Binjai. Ya, Pak. Oh, kita berarti tetanggaan gitu ini. Ayu dia Septiani tinggal di Binjai. Kamu jurusan apa, Ayu? Agroteknologi, Pak. Oh iya, sama semua ya. Satu jurusan semua kayaknya nih. Oke, Ayu Dwi ini anak yang kedua ya? Enggak, Pak. Anak Tiga. Anak ketiga ya. Oke. Berarti saya salah.
Oke, Dwi, semoga menjadi orang sukses ya semuanya. Lanjut kita ke ini Bu Ulina Nora Purba. Ini kayaknya nembur saya ini. Ya, hadir Pak. Selamat malam Pak. Oh, malam. Kenapa kita Zoom di hari Senin malam Pak? Saya kurang tahu Bu. Saya hanya menerima SK dari SDM, dari e-learning. Pak, ini tugasmu. Jalankan tugasmu ini. Kalau Bapak enggak jalankan tugas ini, Bapak dikasih nilai P gitu. Ya, jadi saya hanya menjalankan tugas saja ini. Mati lampu Pak di tempat saya di Tapteng Pak, makanya saya keluar Pak, jaringan nggak bagus. Oh iya. Di mana Ibu ini? Di Tapteng Pak. Di Tapteng. Iya Pak. Oh, Tapanuli Tengah ya, di apa? Di Sibolga. Iya benar Pak. Oh iya. Ini nomor kami ini memang Pak. Iya. Ya nomor kami ini Pak. Iya, kalau Purba itu bau kita lah ya, bau kita. Siapa yang ngomong itu? Dari mana jalannya baunya Pak? Dari situlah tutur ya, Muhammad Pauline. Pertuturannya gimana Pak pertuturannya? Oke, kita lanjut. Yang penting semangat ya Bu Ulina Nora Purba ya, Ibu semangat terus. Harus kita semangat. Belajar itu tidak mesti tatap muka, tapi melalui Zoom juga kita harus tetap semangat. Karena belajar itu adalah kewajiban bagi kita umat manusia. Ya, sampai kita mau mati itu merupakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Selanjutnya kita sapa dulu Tista Yuda. Ini Tista. Apa kabar malam ini? Sehat Pak, sehat. Sehat. Di mana ini posisi? Di tengah jalan Pak, lagi neduh nih. Jangan di tengah jalan, nanti ada orang. Enggak Pak, lagi minggir. Neduh. Oh, dari pinggir-pinggir jalannya. Oke lah, kalau begitu ya. Sepertinya sudah kita sapa. Tista Yuda di mana tinggal di Tista? Di Langkat Pak, Kecamatan Selesai. Di Langkat di mananya? Kecamatan Selesai Pak. Oh, Selesai. Oke. Saya tahu Simpang Bumi ke kanan terus ya kalau kita dari Setabat. Ya, kalau dari Setabat dari situ. Oh iya. Saya kadang ke sana karena di sana ya. Kita mulai aja perkuliahan kita. Yang penting walaupun kalian jumlahnya banyak pada malam hari ini, saya tetap semangat, tidak mengurangi semangat saya dalam mengajar pada malam hari ini. Dan saya yakin kalian juga merasakan hal yang sama, tetap semangat dalam menuntut ilmu yang baik ini, itu adalah ilmu agama. Dan maaf sebelumnya, di sini kita belajar agama. Belajar agama tadi di awal saya sampaikan adalah belajar tentang komprehensif kehidupan secara keseluruhan. Agama Pak, itu... saya belum kenal Bapak. Oh. Bapak sudah berkeluarga. Aduh. Saya tanya, Bapak sudah berkeluarga? Berapa anak, berapa istri? Aduh, itulah pertanyaan yang sulit saya jawab. Ketawa Alpian. Ya, saya memang sekarang lagi mencari istri yang soleh, yang cantik, yang baik, tapi belum dapat. Mbak Ayu, Pak. Hah? Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Kampung Lalang, Bu. Kilometer 10,5 depan Komplek Abdul Hamid, Gang Damai. Nah, jadi kalau Ibu mau ke Binjai, lewat Kampung Lalang sedikit, ada sebelah kiri namanya Gang Damai, ada gapura tulisannya Desa Payageli, masuk ke dalam sedikit di belakang kantor pos, di situ insya Allah ya Bu.
Nah, jadi kalau contohnya Ibu dari Tapteng sudah capek-capek, telepon saya, Pak bisa singgah di rumah, rumah terbuka lebar untuk Bu Ulina gitu ya. Kita siapkan makanan terbaik untuk Bu Ulina. Ya, ada lagi pertanyaannya, Bu? Pas, Pak, pas. Pas ya, oke. Ya, jadi siapa-siapa yang jauh rumahnya, kalau datang ke Medan, singgah ke rumah, silahkan. Ya. Kalau mau singgah 1 hari sebelumnya dipesan, supaya kita bisa juga memesan ikan terbaik untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ya. Oke, kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai materi dengan kontrak perkuliahan ya. Kontrak perkuliahan kita hari ini. Nah, ini dia. Kira-kira nampak Bang Muhammad Polin Situmora? Pak, terlalu kecil, Pak. Kecil. Udah, Pak, sudah, Pak, bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Nanti saya kirimkan ke grup. Supaya lebih Iya, jelas. Pak. Nanti saya kirimkan ke grup ya. Nah, inilah Iya, Pak. kontrak perkuliahan kita pada semester ini selama 7 kali pertemuan. Pak, izin bertanya, Pak. Ini kita belajar agama ya, Pak? Ya, betul, Ibu. Saya gini, Pak. Saya Nasrani. Apa saya ikut gabung? Oh iya, tetap ikut karena pembahasan kita nanti komprehensif. Artinya tidak agama semuanya, tidak secara akidah, tidak secara peribadatan, tidak. Kita juga nanti bercerita bagaimana bertetangga dengan baik, kita juga bagaimana solidaritas yang baik, kita juga bagaimana, gitu-gitu Bu cerita kita. Jadi agama itu sifatnya itu adalah rahmatan lil alamin. Artinya agama itu kita harus yakin dapat memberikan yang terbaik buat kita, hubungan kita sesama manusia, tidak memandang saya adalah Islam, kamu adalah Nasrani, dia adalah Katolik, dia adalah Hindu, tidak memandang. Agama memandang secara muamalahnya, secara manusianya adalah harus tetap mempunyai nilai-nilai solidaritas yang tinggi, hubungan yang baik, seperti itu ya Bu. Jadi semuanya yang mahasiswa kita, baik itu Islam, baik itu Kristen, Hindu, Buddha, semuanya itu tetap kita mempelajari hal ini. Oke Bu, ada pertanyaan lagi Bu Udina? Oke Pak. Oke. Kalau Ibu semangat kita ya kan? Pertemuan kita pertama adalah menjelaskan bagaimana kontrak perkuliahan kita. Di sini saya sudah membuat waktu kita hanya 1,5 jam, kira-kira 90 menit. Ya. Lalu ini terlalu lama. Kita malam-malam ini ya kita mau istirahat lagi, kita mau bersama keluarga dan lain-lainnya. Jadi waktu kita maksimal itu hanya 1,5 jam. Ini sudah jam 8, tinggal setengah jam lagi Bu. Tadi kita mulai jam 19 ya. Nah, jadi tak terasa. Yang pertama adalah kontrak perkuliahan kita, saya akan jelaskan dulu. Pertama kita pertemuan mata kuliah ini selama 7 kali. Ya. Selama 7 kali, nanti kita ada UTS dan UAS itu di e-learning. Bapak Ibu sekalian, sudah pernah buka e-learning? Belum, Pak. Nanti UTS dan juga UAS pelaksanaannya di e-learning, ya Bu. Yang selanjutnya adalah
saya akan menilai ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang sekalian. Penilaian yang saya ambil pertama adalah keaktifan mahasiswa ketika bertanya. Jadi itu akan saya catat itu. Mahasiswa yang bertanya, aktif dia bertanya, insya Allah saya akan catat dan merupakan penilaian buat si mahasiswa. Yang kedua adalah nanti ketika UTS dan UAS itu wajib dikerjakan oleh si mahasiswa. Yang ketiga adalah kehadiran. Kehadiran ini juga akan menentukan apakah dia memang mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar ini atau tidak. Maka nilai ini juga akan mempengaruhi nilai kamu, kehadiran. Yang keempat adalah isi daripada ujian UTS dan UASmu nantinya. Itu akan kita lihat bagaimana nilai. Yang kelima adalah jika ada kekeliruan saya dalam menilai si mahasiswa sebelum di akhir penginputan nilai, jadi nanti ada seminggu waktu penginputan nilai, itu kan udah saya input terlebih dahulu nilainya, jadi saya dan boleh memperbaiki nilai jika syarat-syarat dia aktif, kemudian dia sering bertanya, dia ngerjakan UTS, UAS, kehadiran oke. Dan saya membuat nilainya nilai yang tidak sesuai dengan keinginan si mahasiswa, maka boleh kita perbaiki dengan kesepakatan bersama. Kira-kira sudah paham terhadap penilaian ini? Sudah? Oke. Suara saya dengar, Ayu Dwi Setiani? Dengar, Pak. Jelas ya? Suara saya memang agak kuat karena orang Batak biasanya di kampung kami panggil-panggilan tak menggunakan handphone, tapi panggilan dengan suara jelas, kuat-kuat. Ya kan Pak Polin? Inilah mata kuliah, inilah materi-materi yang harus kita selesaikan dalam satu semester ini. Satu semester ini kita bilang hanya seminggu. Ini tentang urgensi hidup beragama, karakteristik orang beragama. Ini nanti akan saya kirimkan ke grup. Dan ini tidak semuanya lah kita bahas. Kalau semuanya kita bahas ini 6 bulan menyelesaikan ini Pak Polin. 6 bulan ini, tidak siap-siap kita. Kita ini kan kelas-kelas malam kita. Ini kelas-kelas jelangkung kita ini ya. Jadi cukup materi yang 6 bulan Pak Polin, cukup kita selesaikan seminggu. Luar biasa enggak itu? Iya, Pak. Luar biasa itu. Kalau saya ditanya malaikat nanti, cuman kamu ini katanya, ya gimana lagi lah. Saya bilang sama malaikat, yang penting kalian pelajarilah nanti tambahannya ya, supaya enggak saya semua. Insyaallah. Jadi yang penting ini semua materinya, dan materinya ini nanti akan saya press lagi dalam bentuk PowerPoint. Dan ada 14 PowerPoint yang sudah saya siapkan untuk kita jelaskan, dan itu akan saya share nanti di grup kita. Begitu ya. Jadi tak semua ini, kalau semuanya ini, nengok ini aja saya yakin Bu Ulina nengok ini udah pening sendiri dia itu. Saya yakin itu. Betul itu Pak. Nah, ya kan? Iya. Apalagi saya baru sampai kerja tadi Pak. Dari lapangan makin stres lagi Pak. Itu. Tapi mungkin ketika melihat saya, Bu Ulina tidak stres seperti yang tadi lah. Amin. Senyum-senyum Pak Polin. Kayaknya lelah kali Bu ini saya lihat, Bu. Namburu bukan Ibu, Namburu Pak. Namburu ya. Iya, tulang Polin. Oke ya, kita yang penting santai aja dan tetap semangat yang penting ya.
Kalau kita tegang-tegang pun, capek lah tegang-tegang itu ya. Habis itu keluar urat-urat saraf itu sakit itu. Kita santai, yang penting kita paham. Pak, maaf mau nanya. Oh ya, Ini kan kuliah bersamanya kan JS kami ada masuk juga Pak kewarganegaraan, tapi jamnya bersamaan itu gimana Pak? bersamaan jam 19. Iya, Pak. Dua Lagi masuk juga itu, Pak, di kewarganegaraan sebagian. Kami pilih di agama, Pak. Oh. Pantas lah, berarti gara-gara itu makanya sebahagian di sini, sebahagian Iya. di sana. Benar, Pak. Dikit, Pak, jadinya di sini, Pak. Di sana informasinya banyak, Pak, yang masuk. Perlu nanti saya sampaikanlah bagian SDM untuk diperbaiki jadwalnya ya. Iya, jadi kami malam ini terhitung nggak hadir di sana itu, Pak. Kami pilih agama, Pak. Oh, mantap, mantap. Tapi nanti perlu juga dilaporkan. Saya nanti akan laporkan ke bagian e-learning supaya kalian yang hadir di sini dianggap hadir juga lah di kewarganegaraan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, kita kembali. Saya yakin juga memang nengok ini Bu Ulina pasti stres ya, tapi tidak sengeri inilah Bu materi kita ini. Nanti saya akan desainlah seindah mungkin supaya Ibu juga melihatnya tenang setelah bekerja hari-harian ya Bu. Dan begitu juga sama yang lain. Oke, ini akan saya kirimkan nanti ke grup WA. Sekarang kita masuk materi yang pertama. Pak. Oke, nampak jelas ya? Sudah nampak di layarnya masing-masing? Nampak, Pak. Ini, jadi kita memperkenalkan sebenarnya kita mempelajari agama ini untuk apa sih, Pak? Itu ya. Kami sudah biasa belajar agama, Pak. Ya, biasa, tapi mari kita lebih pahamkan lagi agama itu. Sebelum saya menjelaskan tentang agama, kadang-kadang kita pengertian agama saja kita tidak tahu, gitu ya. Kadang-kadang pengertian agama kita sendiri aja kita kadang-kadang tak tahu. Sebenarnya pengertian agama itu, Ayu Dwi Septiani, apa agama itu sebenarnya menurut kamu? Keyakinan, Pak. Pengertian dari agama. Agama. Oke, Bu Ulina Nora Purba. Menurut apa sih agama itu? Agama itu ya sama dengan pertanyaan dengan Ayu tadi, Pak, keyakinan. Keyakinan ya. Pengertian agama ya, keyakinan ya. Oke. Oh, Bang Polin, apa menurut Bang Polin agama itu? Agama, Pak, agama artinya tidak, agama kacau. Jadi agama itu tidak kacau, itu asal katanya, Pak. Kalau nggak salah dari bahasa Sanskerta, Pak. Oke, mantap. Si
Bang Alfian Go. Apa agama itu, Bang? Malam, Pak. Agama itu suatu kepercayaan kita pada Tuhan, Pak. Oke. Jadi kan Tuhan menciptakan kita berbagai macam, berbagai tipe, dan juga berbagai macam agama, Pak. Jadi kalau mau dia buat satu saja bisa, tapi dia tidak mau jadi satu. Karena kalau suatu kebun cuma ditanam satu bunga saja tidak akan indah, Pak. Makanya dibuat banyak agama jadi indah. Itu, Pak, intinya. Menurut saya, Pak. Oke, mantap jawabannya, Bang Alvin Go. Oke, satu lagi, bagaimana Muhammad Hanif? Apa menurutmu agama itu? Menurut saya agama itu keyakinan terhadap Tuhan, Pak. Oke, ya. Semuanya jawabannya adalah bagus. Bagus semuanya jawabannya. Belum saya bilang benar, tapi bagus. Jadi ketika kita mengatakan agama, ini sifatnya umum. Sifatnya umum. Tapi kalau dikatakan agama Islam apa? Wah, baru berbicara tentang keyakinan. Agama Kristen apa? Baru berbicara keyakinan. Tapi ini masih dalam hal agama itu apa gitu ya. Sama halnya kita cerita tentang makanan. Nasi itu apa gitu ya? Masih pertanyaan nasi itu apa gitu. Nasi itu kan makanan yang awalnya ditanam di sawah, dibesarkan hingga padi dikelola jadi nasi. Itu makanan. Kemudian nasi ini dikelola yang tujuannya adalah membuat kita kenyang. Jadi nasi itu bukan kenyang, tapi nasi itu adalah makanan yang fungsinya adalah membuat kita kenyang. Betul? Betul ya? Betul, Pak. Oke. Saya izin sebentar ya, 2-3 menit ya. Saya kedatangan tamu sebentar, buka pintu dulu ya. Bentar aja. 3 menit ya. Pak Polin, tamu spesial Bapak itu kali. Pasti baru purba juga kayaknya itu. Kocak juga Bapak ya. Boru purba itu Bu Nora. Iya, Yang fans datang. Bapak itu kali sama Boru Purba ya. Enggak sama Boru Situmorang ya. Si Pitu Ama. Pasti nggak di Medan ini Bu? Enggak, Pak. Lagi di lapangan ini, Pak. Tapi di rumah tuh Bu. Tadi di rumah, udah pulang tadi nyampe ya ke rumah lah. Oh, Jadi iya. kemana? Iya. Nggak mungkin di sawah-sawah. Tidur di sawah-sawah. Gimana sih Pak? Apa namanya nih? Nggak, musim durian di sana, bawakan dulu besok duriannya kalau pulang. Ini yang ada Pak. Apa itu? Ini langsat. Itu. Kue ini. Kue ini. Kue ini nanti bawakan. Kue ini. Langsat Pak. Durian nggak musimnya Bu? Musim, udah mulai. Tapi agak mahal masih Pak. Durian Kapan Pinang balik ke Suri Medan? enak. Balik ke Medan kapan? Balik ke Medan? Insya Allah bulan depan. Oh 1 bulan. Oh iya. Oke, kita lanjut Ibu Bapak sekalian. Jadi agama itu, ini dia tadi sudah disinggung oleh si Bang Polin. Ini dia agama, artinya tidak agama kacau. Jadi agama itu adalah sesuatu hal yang tidak kacau. Atau menurut istilah, suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah pergaulan manusia. Itulah agama. Ya, artinya adalah agama itu berfungsi untuk
mengatur bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan dan juga bagaimana hubungan kita sesama manusia. Itulah agama. Kemudian timbul pertanyaan, untuk mengatur peribadatan kita kepada Tuhan dan juga hubungan kita kepada manusia, agama apa yang dapat mengatur itu? Gitu. Baru. Saya yakin Islam bisa mengatur keimanan saya kepada Tuhan, bagaimana peribadatan saya kepada Tuhan, dan bagaimana hubungan saya sesama manusia. Saya yakin agama itu adalah agama Islam. Baru berbicara tentang keyakinan. Bu Ulina, saya yakin agama yang dapat menghantarkan saya untuk lebih baik kepada Tuhan saya itu adalah Kristen. Dan untuk mengatur kehidupan, tatanan kehidupan saya dengan manusia adalah Kristen. Maka saya yakin agama Kristenlah pilihan saya, kan gitu. Jadi berbicara tentang keyakinan ketika kita sudah memilih agama apa yang sudah kita yakini, gitu. Jangan kita berbicara berdebat di sini, agama saya yang benar, agamamu salah, agamamu benar, agama saya salah. Tidak. Kita di sini berbicara adalah bagaimana agama ini dapat memberikan yang terbaik buat kita. Yang memang itu kita yakini, oke, kita yakini. Inilah yang namanya saling menghargai antara satu dengan yang lain. Inilah yang harus kita pahamkan dalam pembelajaran agama kita ini. Ya, Ibu sekalian. Selanjutnya, di Indonesia itu kan banyak agama. Bukan agama Islam saja, bukan agama Kristen saja, banyak agama di Indonesia kita ini. Mungkin agama paling banyak di dunia itu adalah terdapat di Indonesia. Suku terbanyak di dunia adalah terdapat di Indonesia. Nah, gitu ya, ada suku Batak, Batak dibagi lagi, ada suku Batak, ada Batak Toba, Batak Nias, ada Batak Mandailing, ada Batak Karo, macam-macam. Batak Karo dibagi lagi, entah, luar biasa. Apa namanya ya? Keindahan yang ada di Indonesia ini. Itu baru suku ya, dan lain-lain. Itu perlu kita syukuri sebagai NKRI ya, harga mati ya. Selanjutnya inilah saya tunjukkan ini. Maunya kita di Indonesia itu seperti ini gitu ya. Kita kompak dalam membangun kesatuan negara kita, membangun kemaslahatan umat, kita membangun peradaban umat manusia di Indonesia harus seperti ini. Kita lakukan, kita kerjakan, kita yakini agama masing-masing. Itu untuk Tuhan kita. Gitu ya. Yakin. Maka kita di dalam undang-undang itu, setiap warga negara Indonesia berhak menjalankan agama masing-masing. Nah, jadi kita ada hak menjalankan agama kita masing-masing. Tapi jangan diganggu akidah kita. Jangan kita ganggu. Artinya, kamu itu adalah sesat. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Kalau keyakinan di dalam agama kita, agama orang lain itu sesat, cukup kita sendiri yang tahu itu. Ya. Jangan, tidak usah kita ungkapkan di di halayak ramai. Tidak usah. Kalau contohnya kita yakin Islam itu agama yang benar, selain agama Islam tak benar, cukuplah sesama kita meyakini itu. Makanya kita pilih agama itu. Orang Kristen menganggap bahwasanya hanya agama Kristenlah yang benar. Ya, selain agama Kristen itu adalah salah, sesat. Iya.
sampaikanlah itu di forum-forum di gereja, sampaikan itu di rumah, ya, di kalangan sendiri gitu. Nggak usah di masyarakat disampaikan. Artinya adalah itu hak kita masing-masing sebagai umat beragama. Nah, kalau di ranah kita. Nah, itu ya. Dan jangan kita ganggu agama-agama yang lain. Dan kemudian bagaimana hubungan kita sesama manusia, bagaimana hubungan kita yang berumat beragama itu. Mari kita bergandengan tangan untuk menjadikan peradaban kita itu akan lebih baik. Artinya konteks dalam menjalankan hubungan sesama manusia, mari kita bicarakan dan kita buat undang-undangnya, kita buat hukumnya, kita buat kebiasaannya, kita buat budayanya. Sama halnya kita orang Batak contohnya. Saya ini orang Batak 100% ini, Bu. Saya orang Batak 100% karena saya memang dilahirkan orang Batak dan saya juga makan makanan orang Batak dan saya sampai sekarang masih orang Batak gitu ya. Tidak berubah menjadi orang Jawa, tapi tetap masih orang Batak. Contohnya nih, contohnya. Ini contohnya nih ya, orang Batak ini. Orang Batak itu memang sangat gemar yang namanya manortor. Ya, itulah memang ini kita. Orang Batak itu sangat senang ketika ada kebahagiaan di rumah, ada upah-upah namanya. Orang Batak itu sangat ditanamkan dalam keluarga kita itu bagaimana seorang abang mencintai, menyayangi adiknya, membimbing adiknya sampai sukses gitu ya. Itu kan budaya-budaya yang sangat luar biasa ini yang dibuat oleh orang-orang Batak itu. Itu adalah hukum manusia. Tapi semua itu kan tidak melanggar ajaran agama. Iya kan? Kita buat tanda rasa syukur kita ya segala macam. Dan saya sampaikan sedikit terkait dengan hubungan sesama manusia. Orang Batak itu gini ya. Seorang anak pertama, adiknya ada 6, sedangkan abang pertama sudah mempunyai keluarga. Tapi dia tetap membiayai adik-adiknya itu. Apa katanya? Apa kata orang tuanya? Nak, kamu kan anak pertama, kalau saya meninggal, kamu harus tanggung jawab sama adik-adikmu. Dan kamu juga adik-adiknya gitu ya, sama adik-adiknya kita, adik-adiknya itu disampaikan juga sama kita. Kalau saya meninggal, anggaplah abangmu ini, kakak iparmu ini menjadi orang tua pengganti saya. Betul enggak itu, Pauline, yang saya sampaikan? Iya, Pak. Betul, Pak. Betul. Ternyata Ibu, setelah kita lihat, kita pelajari budaya orang Batak itu ajaran agama, Bu. Ajaran agama itu. Ya, ajaran agama kita itu ternyata. Apalagi dalam Islam ternyata itulah yang sebenarnya. Jadi itu menjadi budaya di orang Batak. Artinya adalah mari kita jalin hubungan kita dengan Tuhan kita dengan sebaik-baiknya dan mari kita jalin hubungan kita sesama manusia sebaik-baiknya sesuai dengan hukum adat yang kita buat selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama kita masing-masing. Bu Ulina udah makan malam dia. Oke. Selanjutnya ya. Ini dia. Kita memperkenalkan agama itu dulu ya. Agama itu ya, dikatakan agama itu dia wajib mempunyai unsur-unsur. Dia wajib mempunyai yang namanya mempunyai unsur-unsur yang ada di dalamnya lah. Halo, assalamualaikum.
dikit, ada gangguan. Ya, kita lanjut. Jadi agama itu ya ada komponen-komponen yang wajib ada padanya, unsur-unsur yang wajib ada padanya. Nah, contoh ini ya. Coba kita membayangkan sebuah rumah. Nah, bisa dibayangkan rumahnya masing-masing? Bisa ya. Rumah saya papan, Pak. Kenapa, Bu? Rumah saya papan, kampung-kampung. Oh iya, Bu, jangan bilang gitu, samanya kita sebenarnya. Kalau ditengok kita dari kampung saya gitu juga nih. Cuma di Medan ini agak kita sesuaikan aja apa kita, baju kita agak rapi itu aja. Kalau cerita kampung sama kita, Bu. Ya. Komponen-komponen yang ada di rumah kita itu apa? Ada kamar mandi, ada ruang tamu, ada kamar tidur, ada teras, ada seng. Itulah komponen-komponen dalam rumah. Coba Ibu bayangkan kalau seandainya tidak ada seng Ibu, tidak ada plafon Ibu, tidak ada atap gitu. Coba Ibu bayangkan dulu apa namanya itu. Itu bukan rumah namanya, itu namanya penampung air hujan namanya itu ya. Itu bukan rumah namanya, tapi penampung air hujan. Atau tidak ada kamar, plong gitu semua. Apakah itu dikatakan rumah? Tidak. Itu namanya aula. Atau tidak ada teras, cuma hanya segi 4 aja. Apa namanya? Tak lengkap rumah itu. Ternyata sebuah rumah itu dikatakan yang bagus, ada teras, ada kamar, ada ruang tamu, ada dapur, ada atap. Itulah rumah yang sesungguhnya. Begitu juga dengan beragama ini, Bapak Ibu sekalian, abang-abang, adik-adik sekalian. Ternyata dalam beragama itu harus ada Tuhan. Harus ada Tuhan. Siapa Tuhan itu adalah yang menciptakan atau yang kita sembah. Itu adalah Tuhan. Boleh nanti yang beragama selain Islam boleh nanti menambahi ya Bu ya, supaya kuat itu menambahi. Kalau di dalam Islam itu terdapat dalam juz 30 dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Ikhlas namanya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah kalau Allah itu Esa. Nah, gitu ya. Itu terdapat dalam Quran. Kemudian ternyata ketika ada Tuhan, tak mungkinlah Tuhan itu ngomong langsung sama kita manusia. Hai Bu Ulina, didatangi Tuhan Bu Ulina. Agama itu supaya kamu menjadi orang baik, kamu beribadahlah sama aku. Ya, kamu setiap hari Minggu ke gereja lah, pujilah nama-namaku, sembahlah aku. Tak mungkin didatangi Tuhan Bu Ulina satu-satu kan. Nanti Bu Ulina didatangi Tuhan, nanti anaknya didatangi Tuhan, nanti opungnya didatangi Tuhan. Emang Tuhan itu kerjanya hanya seperti itu kan? Tidak gitu loh. Ya. Tapi Tuhan itu mengetahui seluruh yang ada di alam semesta ini. Dengan demikian, dan juga kita tidak tahu dan tidak paham bahasa Tuhan secara langsung sama kita. Maka diberikan Tuhan, Allah lah sama kita namanya kitab suci. Supaya kalian paham manusia, sebagai umat yang harus taat dan patuh kepadaku, kuberikanlah kalian kitab ya. Kalian baca ya. Nah, gitulah kira-kira. Kalian baca, kalian imani, kalian lakukan. Kalau kalian sudah beriman kepada kitab itu, itulah aku sebenarnya. Itu perkataanku semuanya. Kalian jalankanlah. Kalian akan selamat di dunia sampai akhirat. Percayalah sama aku gitu kan. Kemudian Bagaimana caranya ini? Membacanya ini. Kami belum paham Tuhan. Kira-kira gini lah. Ini bahasa keren saya aja. Tapi supaya mudah kita pahami ya.
Tapi Tuhan, cemana kami membaca kitab ini? Kayak kita bahasa Arab, cemana kami memahami ini Tuhan? Kami orang Batak, kami orang Indonesia, kami nggak paham nih. Maka diturunkanlah seorang nabi. Ya, kira-kira ginilah kata Tuhan. Saya tahunya kalian memang bodoh-bodoh kalian semuanya. Tak tahu apa-apanya kalian semuanya. Maka itu kuberikanlah satu sama kalian, utusanku, kalian dengarkan ya apa yang dia bilang. Ku kasih kitab sama dia, dia ajarkan, kalian dengarkan. Dialah nanti yang menuntun kalian untuk taat kepadaku. Siapakah itu? Nabi atau Rasul? Oh, begitulah. Ya kan? Makanya jadikanlah Nabi ataupun Rasul itu sebagai guru besar kita, sebagai patokan kita, sebagai pemimpin kita untuk mengarahkan kita kepada Tuhan yang Maha. Dan di dalam ajaran agama itu harus ada perintah dan larangan. Kalau nggak ada perintah dan larangan itu tak agama namanya. Ya. Itu apa namanya itu kalau nggak ada larangan perintah? Itu namanya ecek-ecek namanya. Pelebegu, Pak. Hah? Pelebegu. Orang Batak bilang pelebegu, Pak. Sepalabegu ya? Oh iya, kita dulu di kampung itu ya, sepalabegu itu. Pelebegu nggak ada perintah. Tak ada perintah, tak ada larangan. Itu namanya kepala begu. Udah begu yang ngerahkan itu. Udah yakin kali kita itu. Namanya tak ada perintah dari larangan. Mana agama nggak ada larangan. Sedangkan di rumah aja ada larangan, ada perintah. Kata ayah kita, hei kalau udah jam 10 jangan keluar-keluar lagi. Udah maghrib, udah jam 7 jangan keluar lagi kau gitu kan. Kira-kira gitulah. Nah, itu dalam rumah, apalagi agama yang mengatur sisi kehidupan secara komprehensif harus ada. Kemudian ada pahala, ada dosa. Ini pasti. Ketika kamu lakukan perintah, ku kasihlah pahala samamu, kata Tuhan lah kira-kira ya. Kalau kamu melakukan larangan, ku kasih dosa samamu, gitulah. Kalau kamu baik-baik di dunia ini, kamu beribadah kepadaku, baik-baik sama manusia, ku berikan nanti ganjarannya surga samamu. Kalau kamu pula tak pernah menjalankan perintahku, menjalankan laranganku selalu, ku kasih dosa samamu, imbalannya neraka. Itulah agama. Nah, kira-kira sudah paham lah ya Bu ya. Artinya salah satu tak ada di antara unsur-unsur agama itu enggak agama namanya itu, enggak betul lagi namanya, kira-kira gitulah. Ya. Masa agama tak memberikan manfaat kepada kita? Maka agama itu adalah inilah dia agama. Oke, Ibu sekalian, ini Bu baru 4 slide. Masih banyak slide-nya. Waktu sudah habis jam 8.29 ya. Kita begitu saja dulu pertemuan kita pada malam hari ini, tidak banyak-banyak. Yang penting kita sudah membuka pemikiran kita, oh kalau agama itu ternyata begini. Sudah cukup itu malam ini. Lanjutlah Pak sampai jam 9 Pak. Iya, Ibu. Nanti siapa si Bang Polin? Mana Muhammad Adrian? Pak. Ya, kalau saya ya semangat saja nih. Apalagi Bu Ulina semangat, saya lebih semangat. Ya, apalagi si Ayu Dwi Septiani senyum-senyum dia, tapi enggak tahu apa yang disenyumkan dia. Apakah dia paham atau enggak tahu gitu. Yang penting dia senyum aja lah ya. Itu udah cukup buat kita. Gimana? Kita tutup sampai di sini? Nanti kami dibagi, Pak, materinya, Pak. Oke, saya akan bagi. Ini dalam PowerPoint ini saya membuat banyak hal, tapi saya kirimkan aja nanti beberapa PowerPoint sama kalian
supaya kalian juga bisa membacanya ya, supaya bisa kalian sama mempelajari supaya kita sambung. Oke, pertanyaan saya, apakah perkuliahan pada malam hari ini menyenangkan buat kita semuanya? Berarti kita minggu depan gini juga ya Pak? Hari jadwalnya Pak? Bukan minggu depan Bu, setiap hari. Seminggu ini kita kuliah gini. Oh, setiap hari kita gini ya Pak ya? Ya, dalam seminggu. Berarti bukan hanya hari Jumat Sabtu doang aja Pak? Bukan, setiap hari sampai hari Sabtu. Makanya saya bilang tadi kan, kita yang seharusnya ini kita pelajari 6 bulan, 1 semester, bisa kita selesaikan seminggu hanya 6 hari. Oh, ini dapatin kali kita ini. Ya. Tapi untuk itu ya sama-sama belajar ya. Saya juga dalam proses belajar ya. Kita sama-sama belajar karena tidak ada, kalau dalam Islam disebutkan oleh utulubul ilma faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Utubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya, gitu Bu Ilina dalam Islam. Saya yakin semua agama mengajarkan ini. Menuntut ilmu itu dari buayan. Artinya mulai kita lahir sampai mau meninggal dunia, sampai ke liang lahat, belajar itu wajib kita lakukan. Nah, itulah motivasi buat kita. Saya kan sudah berumur 40 tahun, ngapain lagi belajar? Tidak, wajib. Saya kan sudah 50 tahun, ngapain lagi belajar? Wajib. Sampai kita mau menjelang kematian ke liang lahat, belajar itu wajib. Semakin kita banyak tahu, akan semakin haus kita ilmu itu. Nah, ya, semakin kita banyak menuntut ilmu ke sana kemari, semakin pengen lagi kita mencari ilmu yang lain. Begitu ya. Oke, jadi kita masuk setiap hari, Ibu. Nah, kita masuk setiap hari, jamnya jam 19 sampai 20.30 sampai setengah 9. Jadi saya kalau tanya Pak, jadi kalau ujiannya gitu tentang agama, apa ada bahasa Arabnya gitu Pak? Oh, kita usahakan bahasa Arabnya tidak ada. Kita semuanya kita usahakan berbahasa Indonesia dan mudah dipahami. Ya. Karena tadi mungkin Ibu melihat juga kan kita bahasanya bahasa biasa-biasa saja yang mudah dipahami. Iya, ini Pak saya baca ini unsur-unsur agama ini yang nomor 2 titiknya itu kitab atau rujukan ini Al-Baqarah. Itu bacaannya Pak? Iya. Tadi saya sampaikan Al-Baqarah ini kan terdapat di dalam Al-Qur'an. Boleh juga diambil dari kitab Ibu yang mungkin Ibu yakini buat tidak jadi masalah. Artinya yang menjadi poinnya itu dalam unsur agama ada Tuhan, ada kitab, ada Nabi dan Rasul, ada perintah larangan, ada pahala dan dosa. Itu dia. Ini Pak yang baru nomor 3 nih. Di Alkitab kami Pak nggak ada apa ya Nabi. Kalau Nabi itu di Alkitab kami itu Tuhan Yesus Pak. Ya. Kalau Rasul sama Pak. Oh, tak ada Nabi. Nabi itu Tuhan Yesus Pak. Ya. Memang di dalam kitab kita juga Yesus itu kan Nabi Isa kalau kami bilang ya. Kalau kami bilang Yesus itu Nabi Isa, seorang nabi pembawa ajaran agama yang kitabnya adalah kitab Injil. Itu juga kami yakini Bu, kitab Injil itu adalah salah satu kitab umat Islam. Ya, jadi, orang Bapak ada Nabi Isa ya. Di Alkitab kami juga ada Isa Pak. Di Perjanjian Baru atau di Perjanjian Lama? Perjanjian Lama Pak. Iya, Perjanjian Lama. Jadi dalam Islam itu Bu, kita sharing lain ya. Dalam Islam itu ada 4 kitab yang kita yakini Bu. Ada kitab Zabur.
yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ada kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam. Ada Injil. Injil ini juga kami yakini ini adalah kitab dua terakhir yang diturunkan kepada kita, yaitu yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat adalah Al-Quranul Karim. Dan semua kitab ini wajib kita imani dan wajib kita yakini sebagai petunjuk bagi umat manusia. Begitu ya sebenarnya. Tapi dalam Islam bahwasanya Al-Quranul Karim itu adalah penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Itulah Al-Quran. Artinya Bu, kalau memang Nabi Yesus itu tadi disebutkan di dalam Alkitab kita itu adalah seorang nabi, maka yang membawa ajaran agama itu adalah nabi, yaitu kita yakini bahwasanya Yesus tadi ya. Yesus tadi ya. Berarti dialah pembawa ajaran langsung agama itu gitu ya. Tidak jadi masalah. Yang penting kita yakin bahwasanya ada nabi yang membawa ajaran itu tadi, yaitu kita anggaplah kalau dalam Islam Isa alaihissalam, dalam agama Kristen Yesus Kristus gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan selain itu? Oke, ini sudah jam 20.38. Terima kasih pertanyaannya Bu Ilina. Saya memang senang kalau seperti ini berbagi gitu ya, berbagi informasi. Terima kasih Pak. Tapi besok Bu Ulina sepertinya Ibu lebih indah kalau pakai baju yang yang agak rapi gitu ya, supaya lebih Iya Pak, cantik besok Ibu. saya rapi Pak, cantik. Cantik besok saya Pak. Bapak lihat besok saya cantik ya. Oke. Kena mati lampu tadi Pak. Ini baru hidup. Oh iya betul. Tadi Ibu sempat di luar tadi ya. Iya Pak. Oke Bu Ulina. Terima kasih. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Atau kita cukupkan sampai di sini? Oke, kita cukupkan dulu ya. Insya Allah besok kita akan kembali lagi di jam yang sama, mata kuliah yang sama, dan orang-orang yang sama, yaitu Pak Bakhtiar Siregar ya. Saya senang nengok Bang Alfian Go, senyumnya manis sekali. Ya. Pak Alfian agama apa Buddha? Hindu? Yes. Ya Pak. Ada Buddha atau Katolik Pak Alfian? Buddha Bu. Buddha. Ya. Saya ada mirip-miripnya dengan Bang Alfian gue ini, agak matanya agak cipit sedikit gitu ya. Itu Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya. Saya Julpan Abdi Sitompul dari kelas 22 BJS Pak. Saya mau nanya Pak, kenapa naturalisasi itu seseorang yang naturalisasi? Yang bertanya siapa tadi? Oke, jika sudah cukup, saya yakin kalian senang berjumpa dengan saya di media Zoom ini. Begitu juga saya senang berjumpa dengan kalian. Dan saya harap mata kuliah ini dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya, dapat memberikan kebermanfaatan bagaimana kita supaya lebih taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagaimana kita supaya lebih baik kepada sesama manusia, yang merupakan semuanya manusia itu adalah ciptaan Allah yang terbaik. Akhir kalam kita mengucapkan sama-sama alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup perkuliahan kita ini, mari kita screenshot dulu ya sebagai bukti bahwasanya kita sudah mengikuti pembelajaran pada malam hari ini. Saya mohon Chandra Lewi Kri Tistayuda Mardian Syah Marpaung mengaktifkan videonya supaya kita screenshot dulu.
wajah walaupun sudah malam, ada yang belum mandi, ada yang belum makan, tapi kalau bisa sama-sama senyumlah kita, ya kan? Pak, Supaya izin Pak. indah nampak. Ya. Kawan saya habis baterai Pak. Lagi di luar soalnya. Oh, yang tadi ya? Ya. Ya. Okay. Ya, saya hubungi nggak masuk ya. Oke, siap. Oke, kita screenshot dulu ya. Tujuannya yang pertama adalah ini merupakan absen kita. Yang kedua adalah ya supaya adalah foto kita bersama, kenang-kenangan lah ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya sudah screenshot, saya akan bagikan di grup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesinnya ada tidak tahu, rumah sakitnya pun ada tidak tahu. Saya live ya.